Kenapa Rashid gembos? Di putaran kedua. Performa Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1 2023/2024 jauh berbeda dibandingkan dengan putaran pertama. Salah satu sorotan menarik adalah menurunnya kontribusi Mohamed Rashid, yang seakan gembos setelah sebelumnya menjadi salah satu pilar penting tim. Dalam putaran kedua, Persebaya hanya meraih 4 kemenangan, melawan PSBS Biak, Persib Bandung, PSM Makassar, dan Madura United. Yang mengejutkan, Rashid hanya 2 kali menjadi starter dalam kemenangan tersebut, yakni saat melawan PSM dan Madura United. Sebaliknya, ketika Rashid tidak dimainkan sejak menit awal, Persebaya justru lebih dominan. Data statistik menunjukkan 10 kali Rashid starter, 2 menang, 8 hasil lain, seri kalah. Rashid tidak starter, Persebaya tidak pernah kalah dan lebih banyak menang. Rekrutan tengah musim Dejan Tumbas ternyata menjadi faktor penting dalam 4 kemenangan Persebaya. Awalnya didatangkan sebagai penyerang, Tumbas justru lebih efektif sebagai defensive midfielder, DMF. Dalam 3 dari 4 kemenangan Persebaya versus PSBS, Persib, dan PSM, Tumbas bermain di posisi tersebut dan memberikan stabilitas yang lebih baik. Namun, pelatih Paul Monster seakan masih bimbang memilih antara Rashid atau Tumbas sebagai DMF. Contohnya saat melawan Arema FC, Rashid yang dipasang di lini tengah sering kehilangan bola, sementara Tumbas kurang maksimal saat ditempatkan sebagai winger. Alhasil, Persebaya hanya mampu bermain imbang 1-1 dan gagal menyalip Dewa United di klasemen. Di putaran pertama, Rashid mencetak 6 gol dan menjadi salah satu pemain paling produktif. Namun di putaran kedua, ia sama sekali tidak mencetak gol. Performanya yang menurun membuat banyak penggemar bertanya-tanya, apakah Rashid kelelahan atau ada masalah taktis? Dengan hasil yang fluktuatif, Monster perlu mengevaluasi komposisi tim. Jika Tumbas lebih solid di lini tengah, mungkin Rashid bisa dimanfaatkan dalam peran lain atau sebagai pemain pengganti yang menggebrak di babak kedua. Yang pasti, Persebaya butuh konsistensi jika ingin finish di papan atas. Rashid harus bangkit, atau pasukan hijau harus mencari formula terbaik tanpa bergantung sepenuhnya padanya. Rashid masih punya kualitas, tapi apakah waktunya bagi Persebaya untuk mengurangi ketergantungan padanya? Persebaya tergusur dari posisi 3 klasemen Liga 1 usai Malut United taklukan Persib Bandung. Persebaya Surabaya harus rela tergeser dari posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 2024-2025 setelah Malut United meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persib Bandung dalam laga pekan ke-31 di Stadion Gelora Kieraha, Ternate, Jumat malam. Hasil ini mengantarkan Malut United melampaui Persebaya yang kini turun ke peringkat keempat. Malut United tampil superior dengan penguasaan bola mencapai 63%, jauh di atas Persib yang hanya menguasai 37% permainan. Meski hanya mencetak 1 gol dari 12 peluang yang tercipta, 1 on target, lini tengah Yakob Sayuri dan kawan-kawan sukses meredam mobilitas Persib. Statistik umpan Malut United juga impresif. 390 umpan akurat. Dengan tingkat keberhasilan 90%, menunjukkan kontrol permainan yang solid. Gol tunggal Wahyu Prasetyo menjadi penentu kemenangan sekaligus memperpanjang catatan Invincible Malut United menjadi 10 pertandingan tanpa kekalahan. Sementara itu, Persib Bandung yang masih memimpin klasemen harus mengakui ketangguhan pertahanan Malut United yang kini hanya kebobolan 249 gol. Terbaik kedua setelah Persib 28 gol. Persebaya yang sebelumnya bertengger di posisi ketiga, kini harus bekerja ekstra keras untuk merebut kembali posisi tersebut.
Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, setiap poin menjadi krusial terutama dalam persaingan ketat dengan Malut United dan tim-tim di papan atas. Kami tetap fokus pada proses. Posisi klasemen masih bisa berubah, yang penting tim konsisten. Tegas pelatih Persebaya dalam konferensi pers jelang laga berikutnya. Persebaya intip peluang. Boyong Galih Freitas. Persebaya Surabaya mengintip peluang untuk memboyong Galih Freitas, pemain andalan dari PSIS Semarang. Meski penampilannya musim ini menurun dan hanya mampu mencetak 1 gol dan 4 assist, tetapi pemain asal Timor Leste tersebut masih menjadi kartu truf untuk tim Mahesa Jenar. PSIS Semarang dikabarkan sedang diterpa krisis finansial yang membuat performa tim kurang membaik. Bahkan beberapa pemain kuncinya bakal hengkang musim depan dikarenakan gaji sang pemain belum dibayar selama beberapa bulan. Freitas dikenal sebagai tangguh, kuat dalam duel udara, dan memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Karakternya yang tenang namun agresif membuatnya cocok dengan gaya permainan Persebaya, yang mengandalkan soliditas defensif dan serangan cepat. Bursa transfer pemain Liga 1 akan segera dibuka, dan Persebaya berharap bisa segera menyelesaikan perekrutan agar pemain baru bisa beradaptasi lebih cepat. Apakah Galih Freitas akan menjadi rekrutan anyar Persebaya? Simak terus perkembangannya. Paul Munster dan M. Rashid lagi nego. Bisa jadi Bhayangkara FC rasa Persebaya Surabaya. Secara mengejutkan, Bhayangkara FC memasukkan nama lain aktor di musim ini di Persebaya Surabaya ke dalam list belanja setelah Paul Munster. Sosok satu nama itu merupakan jenderal lapangan tengah Persebaya Surabaya di musim 2024-2025. Gelandang produktif Persebaya Surabaya, Mohamed Rashid, baru-baru ini juga dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Bhayangkara FC tertarik dengan torehan 6 gol dari 29 pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Catatan yang tentu menakjubkan bagi pemain yang bermain di posisi gelandang. Terlebih, Mohamed Rashid memiliki posisi murni sebagai gelandang serang. Kabar masuknya Mohamed Rashid ke dalam list belanja Bhayangkara FC diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia